Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2022. Izin memperkenalkan diri, nama Devi Yuliana. Saya guru fisika di SMA Negeri 1 Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada hari ini, saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan, ini kartu ujian saya, akan melakukan praktek pembelajaran pada tanggal 5 Oktober tahun 2022. Praktek pembelajaran saya akan menggunakan materi asas black, itu materi pada kelas 11 SMA. KD yang akan saya gunakan adalah KD 3.5 dan 4.5. Untuk lebih jelasnya, berikut akan saya sajikan video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Masih semangat untuk belajar fisika? Semangat kok suaranya lemas. Kita harus selalu semangat belajar fisika agar pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat buat kita, ilmunya mudah kita serap. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk doanya. Semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang asas black. Ibu coba absen dulu hari ini. Sepertinya Ibu lihat dari absennya masuk semua ke kelas, masuk semua hari ini. Iya, Bu, masuk. Ya, semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor, beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, Ibu akan mengetes kemampuan awal kalian dulu. Ibu akan mengadakan pretest. Silahkan ini kalian kerjakan. Ini untuk Ibu mengecek kemampuan awal kalian dalam memahami materi yang akan Ibu ajarkan. Ya, cukup ya? Ya, silakan dikumpulkan. Ini mengetahui kemampuan awal kalian. Dah. Ini biar Ibu tahu kemampuan awal kalian sebelum kita belajar materi. Sekarang dilihat di layar. Ada gambar apa di situ? Air lagi diapakan? Air lagi direbus. Awal sebelum direbus gimana dengan airnya? Setelah direbus airnya menjadi apa? Panas. Lalu kita sudah melakukan percobaan tentang kalor. Ada yang masih ingat kenapa ini dari air dingin kemudian dia bisa menjadi air panas? Ada yang bisa membantu Ibu? Ayo silakan. Ayo pakai. Karena airnya menyerap kalor. Airnya menyerap kalor. Selain itu airnya menjadi panas karena airnya menyerap kalor. Apa sih kalor itu? Kalor itu panas, kata Ikhwan. Iya, jawaban yang bagus. Ada lagi yang lain? Salma menjawab kalor itu adalah energi.
iya jawabannya bagus juga. Ada lagi yang lain? Kesia? Energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Iya, bagus sekali. Kalor itu adalah energi yang berpindah dari suhu yang lebih tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Apa saja yang mempengaruhi besarnya kalor? Apa? Kalor jenisnya. Selain kalor jenis ada apa lagi? Air itu banyak dikitnya air mempengaruhi atau tidak? Jadi harus ada apanya nak? Masanya. Iya benar sekali, harus ada masa. Minggu yang lalu pula kita sudah belajar tentang gambar ini. Minggu kemarin kan kita sudah percobaan menggunakan virtual lab ya, untuk membuktikan manakah yang lebih cepat panas ketika kalian memanaskan air dan minyak dengan banyak yang sama, dengan besar api yang sama secara bersamaan. Kemarin kita sudah perhatikan menggunakan vac. Apa kemarin jawabannya? Mana yang lebih cepat panas? Minyak. Kenapa minyaknya lebih cepat panas? Karena kalorinya lebih kecil. Iya, karena kalori jenisnya lebih kecil. Makanya kemarin tadi sudah dijawab oleh kawannya, hal-hal yang mempengaruhi besarnya kalori itu salah satunya adalah kalor jenis. Apa sih kalori jenis itu? Iya, Kesia lagi, nggak ada yang lain. Ayo Kesia, apa Kesia kalori jenis? Kalori jenis adalah banyaknya kalori yang diserap atau diperlukan untuk menaikkan suatu suhu. Iya, banyaknya kalori yang diserap untuk menaikkan suatu suhu. Contohnya kayak kata paki, itu airnya menjadi panas karena dia menyerap kalori. Apa rumus untuk jumlah kalori? Delta P sama dengan apa kemarin kita sudah dapat? MC dikali delta T. Delta T-nya adalah perubahan suhu dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Hari ini kita masih belajar di materi kalori yang sama, cuman di subbahasan yang berbeda. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model problem basic learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor dalam kehidupan sehari-hari secara jujur, bertanggung jawab dan rasa percaya diri sesuai dengan ide-ide baru dari berbagai sumber. Serta didik mampu merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor, beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya dengan baik. Nah, Ibu akan melakukan teknik penilaian, nanti ada 3 macam. Ada penilaian pengetahuan, tadi Ibu sudah mengukur kemampuan prioritas kalian ya. Nanti akan ada post test, itu untuk mengukur hasil belajar kita hari ini. Yang kedua ada penilaian sikap. Ibu nanti selama praktikum akan menilai sikap sama menilai keterampilan kalian. Sekarang orientasi masalah. Pernah kalian mandi menggunakan air hangat? Nah, menggunakan air hangat itu mencampurkan apa? Air dingin. Air panas dengan air dingin. Perhatikan gambar yang disajikan. Itu ada gambar apa itu? Gelas yang berisi apa di situ? Bagaimana kalau kedua gelas itu kita campurkan dan bagaimana besarnya suhu? Mana yang melepas kalor dan mana yang menerima kalor. Untuk itu mari kita lakukan percobaan praktikumnya. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah Ibu bagi. Ayo silahkan kerja dalam kelompoknya mengerjakan ini. Silahkan ambil alat praktikumnya yang ada di samping sini. Di bawah ini silahkan kalian di sini nanti menggunakan air panas. Ini adalah sesuai dengan KPD. Silahkan ya. Sudah pada memegang semua. Ini ada termometer, silakan bekerja sesuai dengan perintah dari termometer. Hati-hati dalam menggunakan air panasnya. Ini ada di dalam termometer, silakan kalian ukur suhunya. Ikutinlah petunjuknya ada di AKPD, ukur suhu awalnya, nanti baru kemudian kalian campurkan. Ayo silakan bekerja.
yang dingin, nggak suhu yang panas. Ini ada tisu nak, silakan dilap. Ambil tisunya di situ, silakan dilap. Baru diukur berapa, baru kemudian kalian diskusi. Dicampurin nih. Ya, silakan dicampurkan, silakan diukur suhunya berapa. Campurin semua ya, Bu? Iyalah. Iya, di yang panas. Ini kelompok kaki sudah selesai. Silakan diskusi dengan membaca bahan ajar. Silakan dijawab. Ada kelompok sini? Bisa? Sudah? Selesai ya? Sudah selesai. Sekelompok siapa yang maju pertama kali? Kelompoknya pagi ya, yang silakan maju depan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari hasil pengamatan kami didapatkan satu data dengan suhu mula-mula air panas 64 derajat Celcius, suhu mula-mula air biasa 26 derajat Celcius, dan suhu campuran air panas dan air biasa didapatkan 45 derajat Celcius. Pada isi data, 1. Apa yang menjadi penasaran air panas dan air dingin dicampurkan? Kalau dari air panas mengalir ke air dingin. 2. Air mana yang melembus kalor? Mengapa berjam? Air panas karena suhu air panas lebih tinggi dari suhu campuran. 3. Air mana yang menerima kalor? Mengapa demikian? Air dingin karena suhu air dingin lebih rendah dari suhu campuran. 4. Selidiki hasil pengamatan yang kalian peroleh dengan teori asas Planck menggunakan persamaan matematis di bawah ini. Kalor lepas sama dengan kalor yang seimbang sama dengan MC delta T sama dengan MC delta T2. Silakan dicatat dulu deh. Orang. Kelompok 1. Dari kami amati Dulu aja dijelaskan. dan kami amati massa air panas dan air dingin adalah sama, yaitu 100 gram dan 100 gram. Kalau jenisnya juga sama, yaitu 1 kalori per gram. Jadi ditemukan rumus 100
kali 1 dikali 6 kali kurang TC sama dengan 100 kali 1 kali TC kurang 26 menjadi 6.400 dikurang 100 TC sama dengan 100 TC dikurang 2.600. Dipindah luas jadi 6.400 sama 2.600 sama dengan 100 TC ditambah 100 TC. Rumukan hasil 9.000 sama dengan 200 TC. TC adalah 9.000 dibagi 200. Jadi TC adalah 45 derajat Celcius. Kesimpulan, berdasarkan hasil pada percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kolor merupakan suatu bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya sebelum kelompoknya pergi? Enggak? Tutup? Udah, silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kita kasih tepuk tangannya dulu kelompok. Ayo kasih tepuk kelompok Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Suhu mula-mula air panas 60 derajat Celcius, suhu mula-mula air biasa 28 derajat Celcius, suhu campuran air panas dan air biasa 45 derajat Celcius. Apa yang terjadi pada saat air panas dan air dingin dicampurkan? Terjadi perubahan suhu. Suhu pada air panas turun dan suhu pada air biasa naik. Air panas yang bebas kalor, mengapa demikian? Air panas karena suhunya lebih tinggi sehingga berpindah ke air yang suhunya lebih rendah. Air panas yang menerima kalor, mengapa demikian? Air biasa karena suhunya lebih rendah sehingga suhu pada air panas berpindah pada air biasa. Sebelahnya ya. Q lepas sama dengan Q diterima.
biasa akan naik. Hal ini terjadi karena air panas melepas kalor dan diterima oleh air biasa. Terjadi perbedaan pada perhitungan yang diperoleh dengan teori asas Black. Dengan hasil yang didapat pada level karena terjadi pelepasan kalor ke lingkungan. Ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Mungkin Itu hasil suhu campuran yang ada di rumus sama hasil pengamatan kalian sama nggak? beda. Kenapa, Bu? Karena 1,5 derajatnya keluar lingkungan. Hasil hasil penyataan. Mungkin cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan hasil pengamatan yang tadi kami lakukan, suhu mula-mula air panasnya 64 derajat Celcius, suhu mula-mula air biasanya 27 derajat Celcius, dan setelah dicampurkan, suhu campurannya 45 derajat Celcius. Analisis dasar. Nomor 1, apa yang terjadi pada saat air panas dan air dingin dicampurkan? Maka kalor akan mengalir dari air panas ke air dingin. Jadi air panas memberikan kalor dan air dingin menerima kalor. Air mana yang melepas kalor? Mengapa demikian? Air yang suhunya lebih tinggi. Karena suhu air panas lebih tinggi dibandingkan dengan suhu air biasa, sehingga transisi antara kedua benda. 3. Air mana yang menerima kalor? Mengapa demikian? Air dingin, karena air dingin memang menerima kalor dari air panas. Itu di Dari sini nih. Yang sebelah sini nah. Ribuan hasil kerja kelompok kami pada pertempuran derajat kebanyakan kalor yang ditinggal zat suhunya lebih tinggi sama banyak kalor yang diterima zat suhunya yang suhunya lebih rendah. Cukup sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, apa yang terjadi pada saat air panas dan air dingin dicampurkan? Jawabannya, kolor akan mengalir dari air panas suhu lebih tinggi ke air dingin suhu lebih rendah. Air mana yang melepas kalor? Mengapa demikian? Air panas. Karena suhu air panas lebih tinggi dari suhu dingin, sehingga ketika air panas dicampur ke air dingin, air panas akan melepas kalor sehingga suhunya turun dan menjadi sama dengan suhu dingin. 3. Air mana yang menerima kalor? Mengapa demikian? Air dingin. Karena suhu air dingin lebih rendah dari suhu panas, sehingga ketika air dingin dicampur ke air panas, air dingin akan menerima kalor sehingga suhu akan meningkat. Selidiki hasil pengamatan yang kalian peroleh dengan teori adu bulat menggunakan persamaan matematik di bawah. Kalau lepas sama dengan kalau terima, dihasilkan rumus M1 dikali C1 dikali T1 dikurang TC sama dengan massa 2 dikali C2 dikali TC dikurang T2. Sesuai dengan LKPD, massanya sama 100 gram sehingga 100 dikali massa jenisnya 1 dikali suhu panasnya 67 derajat Celcius dikurang TC sama dengan 100 dikali 1 sama dengan TC dikali TC dikurang 27 derajat Celcius. Dihasilkan 100 dikali 67 dikurang TC sama dengan 100 dikali TC dikurang 27. Hasilnya 67.000 dikurang 100 TC sama dengan 100 TC dikurang 2.700. Sehingga hasilnya 9.400 sama dengan 200 dan TC-nya 9.400 dibagi 200 sama dengan 47 derajat Celcius. Berdasarkan hasil dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang ditinggalkan zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyak kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang ditanyakan? Sudah cukup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berdasarkan percobaan kalian, kita tadi sudah mencampurkan antara air panas dengan air dingin. Bagaimana suhunya setelah dicampurkan? Berbeda. Suhunya berbeda kan? Mana suhu yang lebih tinggi, suhu air panas atau air dingin? Mana yang melepaskan kalor? Air panas. Kenapa air panas yang melepaskan kalor? Karena suhu air panas lebih tinggi. Karena suhu air panas lebih tinggi. Yang menerima kalor yang mana? Air dingin. Mengapa air dingin yang menerima kalor? Suhunya lebih. Karena suhunya lebih. Bagaimana suhu campuran setelah kalian mencampurkan dua jenis cairan itu? Kalian suhunya apa yang terjadi? Bantu ibu satu orang, siapa yang bisa menjawab? Ya, dari kelompok ini apa tadi kalau suhunya campurannya gimana? Suhu campurannya pasti lebih dibanding suhu air panas. Gimana suhu campurannya? Suhu campurannya lebih besar daripada suhu panas. Suhu campurannya lebih besar daripada lebih kecil daripada suhu yang air panas dibanding suhu yang air dingin. Lebih tinggi dibanding suhu yang air dingin. Ayo dari kelompok lain ada yang mau menambahkan apa yang kalian dapatkan dari percobaan? Siapa yang bisa membantu ibu menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Dari kelompok siapa yang mau membacakan hasil kesimpulan kita hari ini, kesimpulan pembelajaran? Dari Kaki, ayo Kaki sudah beri tangan. Simpulannya itu kalor merupakan suatu energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu Benda yang bersuhu lebih rendah. Ada lagi? Ayo dari kelompoknya Rizky, apa Rizky? Pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang ditinggalkan zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Iya bagus kata Rizky. Kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima. Ayo dari kelompok ini silakan. Apa kesimpulannya?
itu akan terjadi pertukaran kalor. Yang tinggi cenderung akan melepas kalor, sedangkan yang rendah akan cenderung menerima kalor. Sehingga terjadilah suhu pada keseimbangan. Sama seperti tadi kata ibu, kalau kita mandi menggunakan air hangat, gimana kita menciptakan air hangat? Dengan mencampurkan air panas dengan air dingin. Maka terjadi air hangat kan? Otomatis suhu yang tinggi berubah menjadi lebih rendah, menjadi suhu campuran, sedangkan suhu yang dingin terasa lebih hangat. Nah, itulah tadi percobaan kita sudah membuktikan kelompok Paki tadi hasilnya sama dengan teori. Sama, kelompoknya Keisha agak sedikit berbeda dengan teori. Kenapa bisa berbeda tadi? Karena terjadi pelepasan kalor perhitungan. Iya, karena pada saat terjadi pertukaran kalor, kita kan tidak langsung begitu ya. Begitu kita ngukur terdapat jeda ya, sudah terjadi pertukaran kalor oleh lingkungan. Makanya untuk soal asas break itu nanti ada tulisan apakah lingkungannya berpengaruh terhadap penyerapan kalor. Kalau dia berpengaruh silakan hitung, kalau tidak berpengaruh berarti kita langsung menggunakan Q lepas sama dengan Q yang diterima. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit lagi dari hasil yang kalian dapatkan. Proses pertukaran kalor itu dikenal dengan nama asas Black. Kenapa dikenal dengan nama asas Black? Karena penemunya adalah Joseph Black. Dia penemu asas pertukaran kalor. Menurut dia, Black itu merupakan suatu prinsip dalam termodinamika yang dinyatakan oleh dia sendiri. Asas ini menjabarkan bahwa jika dua buah benda dengan suhu yang berbeda, maka benda yang lebih panas itu cenderung akan memberikan kalor pada benda yang suhunya lebih dingin, sehingga kedua suhunya sama atau biasa disebut dengan suhu kesetimbangan. Jumlah kalor yang diserap oleh benda dingin akan sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Makanya berlaku bunyi asas Black itu adalah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi akan sama dengan banyaknya kalor diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Secara matematis kita sudah belajar rumus kalor. Rumus kalor itu Q sama dengan MC delta T. Kalau kita kaitkan dengan asas Black kan akan ada dua suhu ya. Ada suhu tinggi berarti akan ada Q suhu yang lebih tinggi yaitu yang melepas kalor. Q sama dengan MC delta T suhu yang lebih tinggi akan sama dengan Q kali MC delta T suhu yang lebih rendah. Maka berlaku persamaan Q lepas sama dengan Q yang diterima. Yang melepas rumusnya massa. M itu adalah massa, C itu adalah kalor jenisnya, sedangkan delta T di sini suhu yang lebih tinggi dikurang suhu campuran akan sama dengan massa benda kedua dengan C kalor jenis benda kedua dengan suhu campuran dikurang suhu yang lebih rendah. Satu hal yang harus kalian ingat untuk asas Black itu dia terjadi percampuran dua jenis ya. Kalau dia selagi berbentuk air atau berbentuk logam dengan air terjadi perubahan wujud atau tidak? Tidak, tapi akan berbeda kalau dia mencampurkan. Misalkan kalian membuat es teh manis, ada kemungkinan apa yang terjadi es batunya itu mencair ya. Maka di situ kalornya selain kalornya untuk menaikkan suhu, kalornya juga menyebabkan terjadinya perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat dari es menjadi air. Itu pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Cukup jelas? Ini ada hadiah untuk kelompok terbaik. Ibu akan menurut kalian siapa kelompok yang paling baik? Ibu akan memberikan hadiahnya untuk kelompok yang terbaik. Yang mana kelompok yang paling baik? Kelompok yang mana? Kelompok yang baik. Kita kasih ulos untuk kelompok terbaik. Silakan. Kelompok yang dipilih karena hasilnya tepat dengan perhitungan. Karena hasil itu mempengaruhi berarti ketelitian kalian dalam melakukan percobaan. Oke, sekarang sudah cukup. Berarti saatnya kita lupakan kembali mengerjakan soal lagi untuk menghitung evaluasi kalian terhadap materi yang sudah ibu jangan dikerjakan. Yang belum kebagian siapa?
pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang dibantu Ibu untuk merefleksikan pembelajaran hari ini? Ayo. Mudah dipahami dan sangat menyenangkan. Udah dipahami dan sangat menyenangkan. Bagi yang lainnya sama atau tidak? Sama. Bagaimana dengan percobaannya? Bisa memahami skalor? Bisa. Bisa melakukan percobaannya? Bisa. Bisa menggunakan termometernya? Bisa. Lebih seru minggu kemarin kita menggunakan PET simulation. Lebih seru yang menggunakan PET atau langsung? Kenapa lebih seru yang langsung? Ya, satu orang yang keroyokan karena apa? Lebih seru yang percobaan secara langsung? Karena lebih jelas katanya, lebihnya kayak pegang. Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita harus selalu semangat belajar fisika karena apa? Pelajaran fisika tanpa kita sadari segala sesuatu hal yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari selalu berkaitan dengan fisika. Contohnya kalor. Ketika kita masak di rumah itu terjadi pertukaran kalor atau tidak? Ya. Menggunakan air hangat terjadi pertukaran kalor. Kalian berdiri berjemur terjadi perpindahan kalor atau tidak? Ya. Untuk minggu depan kita masih satu lagi bahasan tentang kalor. Kita akan belajar perpindahan kalor. Kita akan belajar apa itu konveksi, apa itu konduksi, apa itu radiasi. Kembali lagi itu akan bertemu dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahan ajar nanti seperti biasa akan Ibu share di grup WA. Perpindahan kalor itu salah satu contoh kalor. Apa perpindahan kalor yang kalian tahu mengenai kita minggu depan? Perpindahan kalor secara konduksi, konveksi. Minggu depan kita akan melakukan praktikum untuk membuktikan konveksi, konduksi, dan radiasi pada kalor. Sampai di sini Ibu rasa cukup agar pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat buat kita semua. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Ayo silakan pimpin dengan doa. Semua siap. Jalan mulai. Selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.